Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tondi Ukasa dari kelompok 5 Limnologi yang beranggotakan Angelika Zahra, Farah Nabila Salsabil, dan juga Sindita Triani. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas yang ada di Danau Sipin yang tepatnya ada di belakang saya ini, yang berada di kota Jambi. Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan semua makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan air tidak hanya sebagai zat makanan untuk memenuhi hidup, namun juga untuk kepentingan lainnya seperti kegiatan industri, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan ini, maka keberadaan dan ketersediaan air bersih sangatlah diperlukan. Danau salah satu ekosistem air tawar yang sering digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Danau merupakan perairan terbuka yang berperan untuk berbagai aktivitas yang ada di lingkungan sekitarnya. Keberadaan air tidak hanya cukup dengan syarat jumlah air yang banyak, tetapi air juga harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur yang diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Status kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi tercemar dan kondisi baik pada suatu sumber air pada waktu tertentu, dengan membandingkan mutu air yang telah ditetapkan. Ilmu pengetahuan telah membantu manusia untuk mampu memberikan syarat-syarat dasar bagi kualitas air. Pengetahuan tersebut tidak hanya mencakup permasalahan fisik yang nampak dari air tersebut. Kandungan yang ada di dalam air merupakan faktor yang sangat penting untuk dikaji. Faktor-faktor ini lazim diistilahkan sebagai faktor fisik dan kimiawi dari air. Adapun standar kualitas air diantara lain, standar fisik air bersih, diantaranya ada bau dan rasa air, warna air, dan juga tingkat kekeruhan. Kalau dari video ini bisa disaksikan betapa keruhnya perairan yang ada di Danau Sipin, Kota Jambi. Ini kondisi danau dari dekat, bisa dilihat betapa keruhnya perairan, banyak eceng gondok dan juga sampah-sampah yang berserakan. Dan ini limbah yang langsung dibuang ke dalam danau. Adanya pemanfaatan danau untuk aktivitas manusia dan banyaknya lokasi pemukiman penduduk yang berada di sekitar bantaran danau merupakan salah satu permasalahan yang dapat mempengaruhi kondisi danau. Semakin padat penduduk di bantaran danau, akan semakin tinggi dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas manusia, seperti aktivitas membuang sampah ke aliran danau, pembuangan limbah air mandi dan mencuci, memakai sabun dan deterjen yang di dalamnya terkandung bahan kimia yang berbahaya. Hal ini bisa memberikan dampak negatif langsung terhadap kualitas air. Halo teman-teman, bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan Sungai Batanghari yang ada di Kota Jambi. Jadi kita akan lihat secara langsung, oke? Let's go. Bisa dilihat di situ suatu gedung besar, itu sebuah Mall Ramayana yang ada di tepi Sungai Batanghari. Juga ada pabrik-pabrik dan tentu saja pemukiman warga yang begitu padat sekali di tepi Sungai Batanghari, Kota Jambi. Dan ini sungguh sangat berdampak kepada kualitas air karena bisa dilihat limbah dari rumah tangga itu langsung dibuang menuju Sungai Batanghari, dan juga banyak sampah-sampah yang dibuang. Bisa dilihat sampah yang dibuang berserakan begitu saja di tepi sungai. Biasanya dulu di sini terdapat banyak jamban, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Bisa dilihat perairan sangat banyak ini.
Kualitas air di suatu perairan bisa dilihat dari karakter fisika, kimia, dan juga biologisnya. Jadi, karakter fisika bisa dilihat dari intensitas cahaya, suhu, kecerahan dan kekeruhan, konduktivitas, padatan total, dan juga salinitas. Dari karakteristik kimia bisa diukur melalui berapa pH-nya, oksigen terlarut, CO2, dan juga alkalinitas, dan lain sebagainya. Untuk di biologi bisa menggunakan mikroorganisme berupa seperti misalnya hewan-hewan makrozobentos yang ada di dasar perairan atau fitoplankton yang ada di permukaan. Itu juga menjadi indikator betapa berapa tingkat pencemaran yang ada. Selain itu juga bisa seperti E. coli yang berkaitan dengan bahan baku air minum bisa menjadi sumber penyakit jika ada E. coli dan coliform. Parameter kualitas air kita mengetahui kondisi perairan tersebut masih bersih atau tercemar. Indikasi pencemaran air yang pertama ketika adanya substansi berbahaya, misalnya zat-zat kimia atau mikroorganisme yang masuk ke badan perairan, sungai dan danau dan lain-lain. 2. Menurunkan kualitas air dan berbahaya bagi lingkungan yang berkaitan bagi manusia. Hal ini bisa berdampak langsung bagi kehidupan, misalnya yang pertama bahan patogen atau penyakit seperti bakteri, virus, parasit yang bersumber dari rumah tangga, limbah rumah tangga, kemudian yang bisa berdampak langsung kepada manusia, misalnya demam, tipus, kolera, dan lain-lain. Yang kedua, adanya kandungan kimia organik yang apabila terminum, misalnya air diminum ke manusia, itu bisa berdampak kanker dan kerusakan sistem saraf. Yang keempat, adanya sedimentasi yang dapat menyebabkan berpengaruhnya hilangnya tempat bersembunyi bagi ikan-ikan kecil, organisme air yang melekat terlepas dari bebatuan dan pasir, berkurangnya cahaya masuk, dan kondisi menjadi aerobik dan pendangkalan sungai. Keenam, polusi panas, naik atau turunnya secara tiba-tiba temperatur yang terdapat di badan perairan dapat mempengaruhi kualitas pada perairan yang berdampak, misalnya seperti booming alga, hasil dari masuknya nutrisi fosfat yang melimpah, kontaminasi beracun, dan bisa mengurangi tingkat kehidupan yang ada di perairan tersebut. Hal ini bisa terjadi jika mengkonsumsi air yang tercemar, mandi dengan air tercemar, berenang, mencuci bahan makanan dengan air yang tercemar, sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, tipus, eczema, dan penyakit kulit. Dan hal ini sungguh sangat dikhawatirkan, apalagi jika kita lihat banyak sekali pemukiman warga yang berada di tepian danau, Sipin, ataupun di Sungai Batanghari yang tentu saja memerlukan perairan yang ada di sekitar sebagai sumber untuk perairannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini. Semoga bermanfaat. Dari kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.